Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan juga rahmati dimanapun Anda berada. InsyaAllah di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafidhahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarhu Manzumati Bani Abi Daud Al-Ha'iyah yang merupakan buah karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhahullahu Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafidhahullahu Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarh Manzumah Al-Ha'iyah atau akidahnya Al-Imam Abdullah bin Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala yang disyarah atau dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti.
Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang isbatu sifatin nuzulillahi ta'ala. Penetapan sifat turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Dan kita sudah sampai pada bait yang ke-13. Namun, perlu untuk kita ulang lagi dari poin atau bait ke-11 agar bisa bersambung dengan yang sebelumnya. Kata Al-Imam Abdullah bin Imam Abi Dawud rahimahumullah ta'ala, wa kul yanzilu al-jabbaru fi kulli lailatin. Dan katakanlah, Allah al-jabbar turun setiap malam. Bila kaifin, tanpa dibayang-bayangkan dibagaimanakan turunnya. Jallal wahidu al-mutamaddihu. Dialah Allah yang Maha Esa, yang mulia lagi terpuji. Ila tabaqid dunya yamunnu bifadlihi. Turun ke langit dunia dan dia memberikan keutamaan dan karunia-Nya. Fatufraju abwabus sama wa tuftahu. Pintu-pintu langit pun terbuka dan terbentang. Kemudian baru bait yang ke-13, yaqul ala mustaghfirun yalqa ghafiran. Allah berfirman, adakah orang yang memohon ampun, maka dia akan mendapati zat yang maha mengampuni. Wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnah. Dan adakah orang yang meminta kebaikan dan rezeki, lalu dia pun diberi. Kemudian bait yang ke-14, rawazaka qaumun la yuraddu hadithuhum. Hadis-hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia itu tidak mungkin bisa ditolak. Ala khaba qaumun kazzabuhum wa kubbihu. Alangkah celaka kaum sekelompok orang yang mendustakan orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut, wa kubbihu, dan alangkah buruknya mereka. Baik, langsung saja kita baca syarah bait yang ke-13 oleh Syekh Abdul Razak. Yaqul, ay Allah subhana indama yanzil. Berfirman, yaitu Allah ketika turun ke langit dunia. Fal qail huwa Allah, yang berbicara adalah Allah azza wa jalla. Li'annahu la yasih an yaqula al-malak man yastaghfiruni, man yas'aluni, man yad'uni. Karena tidak benar sama sekali takwil ahli kalam, ahli bid'ah yang mengatakan yang turun adalah malaikat. Kalau malaikat yang turun berarti karena hadisnya bersambung, yaqul yang berkata di sini apakah malaikat? Nah, itu tidak benar sama sekali. Nggak mungkin malaikat yang mengatakan siapa yang memohonkan ampun kepadaku, barang siapa yang memohon kepadaku, siapa yang berdoa kepadaku. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hadza yubayyin butlana qaulil Jahmiyah innal ladzi yanzil huwal malak. Redaksi hadis ini yang tadi mencantumkan kata-kata Allah berfirman, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Ini membantah takwilnya kelompok Jahmiyah yang mengatakan yang turun adalah malaikat. Li'annahu law kana alladhi yanzil huwal malak laqal innallaha yaghfiru dzunub faman yastaghfiru. Seandainya yang turun adalah malaikat, maka malaikat akan berkata Allah mengampuni dosa, maka barang siapa memohon kepadanya. Itu kalau yang turun malaikat, redaksinya seperti itu. Kama fil hadisil akhar, sebagaimana dalam redaksi hadis yang lain, ya, idza ahabballahu abdan nada Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu Jibril. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril
sesungguhnya aku mencintai si fulan, cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun mencintainya. Wa yunadi ahlu ala sama innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Lalu malaikat Jibril akan memanggil para malaikat yang ada di atas langit. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintai. Ini kalau redaksinya tadi malaikat yang turun. Ya, tapi karena yang turun adalah Allah, maka Allah yang langsung berfirman, barang siapa memohon kepadaku, aku akan memberikan kepadanya. Sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan yang turun adalah Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kebesarannya. Dan sudah kita bacakan dari referensi yang lain, di antaranya kitab Al-Ibana karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Demikian pula kitab beliau Maqalatul Islamin, beliau juga sama mengatakan Allah yang turun ke langit dunia. Demikian pula dengan Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid. Ya, sekali lagi yang turun adalah Allah, bukan malaikatnya, bukan rahmatnya, bukan pahala atau apapun lah dari takwil-takwil ahlul bid'ah. Kita mau tambahkan sedikit lagi dari referensi yang lain, yaitu kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang hidup abad 5 Hijriah. Beliau juga mencantumkan bab yang sama, i'tiqaduhum binuzulir Rabbi Subhanahu. Keyakinan Ashabul Hadis, Ahlus Sunnah tentang turunnya Allah Rabb Azza wa Jalla. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, yusbitu Ashabul Hadis nuzular Rabbi Subhanahu wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhluqin. Ashabul Hadis menetapkan turunnya Allah Rabb Subhanahu wa ta'ala setiap malam ke langit dunia tanpa diserupakan dengan turunnya makhluk, wala tamsil, wala takyif, tidak dibagaimanakan. Bal yusbitun ma asbatahu Rasulullah SAW, dan mereka hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, wa yantahuna fi ilai, dan berhenti kemana Rasul berhenti. Wa yumirrunal khabar sahih al-warid bidzikri ala dhahirihi, dan mereka menetapkan hadis yang sahih tersebut sesuai dengan dhahirnya. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati pemirsa TV Raja, ini sekali lagi akidah salaf menetapkan apa adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan dhahirnya tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan dan tanpa ditakwilkan. Kemudian Imam As-Sabuni juga menukilkan ucapan ulama yang lain seperti Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitab beliau I'tiqad A'immati Ahlil Hadis. Ya juga sama. Kata Imam Abu Bakar Al-Ismaili, anallah subhanahu yanzil ila sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia ala masahabil khabar ani Rasul SAW sesuai dengan hadis yang sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menukil ucapan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ya, yang juga bermazhab Asy-Syafi'i yang sudah pernah kita bacakan dari kitab beliau At-Tauhid. Maka sungguh sesat yang mentakwil turunnya Allah dengan turunnya malaikat atau yang semisal dengannya. Wajah fi ba'di riwayat hadisin nuzul anallah yaqul, dan ada dalam sebagai redaksi hadis tentang turunnya Allah, Allah berfirman, la as'alu an ibadi ahadan ghairi, aku tidak meminta tentang, atau aku tidak bertanya tentang hambaku kepada selain diriku. Wahia mubtilatun lima qaulati haula, ini semuanya membantah takwilnya Al-Jahmiyah yang mengatakan turunnya Allah dengan turunnya
malaikat. Li'anna hadza la yumkin an yaqulahu ilallah. Karena redaksi-redaksi tadi tidaklah yang mengatakan kecuali Allah. Dan yang turun adalah Allah. Di antaranya Allah berfirman tadi, ala mustaghfirun. Dalam segi bahasa, ala adatu tahdid. Ini untuk memotivasi ala. Fahuwa yahuddu alal istighfar wal istimnah. Dalam redaksi tersebut, Allah memotivasi hamba-hambanya untuk memohon ampun kepadanya dan meminta keperluan mereka kepada Allah. Wal mustaghfir talibul ghufran. Kemudian kata Imam Abdullah bin Abi Dawud tadi, yalqa ghafiran. Maka dia akan mendapati zat yang maha mengampuni. Huwallahu al-ghafur dzurrahma subhanahu wa ta'ala wa ma yaghfirudz dzunuba illallah. Dan sudah pernah kita sampaikan, ini menunjukkan sepertiga malam terakhir waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustamnih artinya man yatlubul manha wa huwal ata ay yas'alullaha al-khair wa rizqa. Barang siapa yang memohon kepada aku, memohon kebaikan, rezeki, ya, wal khair syamil li umulin katsira. Meminta kebaikan ini mencakup segala ya yang diperlukan oleh manusia. Fayumnah ay fayamnahuhu Allah hajatahu wa yu'ti su'lahu. Allah akan memberi apa yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Fa inna khazainahu mal'a. Karena rezeki Allah itu sangat luas sekali. La yaghidhuha nafaqatun. Tidak akan berkurang dengan diberikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana dalam hadits qudsi Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni wa a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulki syai'an illa kama yanqusul mikhyat atau kama yunkisul mikhyatu idza humisa fil bahr. Kata Allah dalam hadits qudsi, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian ya manusia dari awal sampai yang terakhir ditambah dengan jinnya, mereka berdiri dalam satu tanah yang luas, kemudian mereka meminta kepadaku semuanya, lalu aku beri semua yang mereka minta, hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku, melainkan seperti berkurangnya ya air laut ketika dicelupkannya jarum. Artinya tidak ya mengurangi kecuali sedikit sekali dari apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang hamba muslim-muslimah selayaknya terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari redaksi-redaksi hadis semisal ini tentang masalah doa, masalah zikir yang diajarkan oleh Rasul, demikian pula dalam ayat-ayat Al-Quran, semuanya menyeru seorang muslim-muslimah untuk meminta berdoa hanya kepada Allah. Nggak ada satu ayat, satu hadis pun yang sahih yang menyuruh kita untuk doa kepada Nabi, berdoa kepada wali yang telah mati. Redaksinya, man yad'uni fa'astajibalah. Barang siapa berdoa kepada aku, doa kepada Allah. Bukan doa kepada Nabi, bukan doa kepada wali yang telah mati. Tsumma dzakara an-Nazim rahimahullah dalilan nuzul. Kemudian Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang dalil Allah turun ke langit dunia seraya berkata wa rawadzaka qaumun la yuraddu hadithuhum. Tentang turunnya Allah ke langit dunia, ini hadisnya diriwayatkan oleh banyak para perawi hadis yang tidak bisa ditolak hadis mereka. Al-isyara biqauli dzaka ila nuzul al-ilahi as-sabit. Kata-kata zaka, rawa zaka. Zaka di situ maksudnya
Diriwayatkan tentang turunnya Allah ke langit dunia, alladzina rawa hadisan nuzul siqatun asbat, yang meriwayatkan hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia, ini para perawi-perawi yang terpercaya. La yuraddu hadithuhum, tidak bisa ditolak hadis mereka. Dan juga Imam As-Sabuni tadi menyebutkan dalam kitab ini beberapa riwayat hadis tersebut. Demikian pula dengan Imam Ibnu Khuzaimah. La yuraddu hadithum bal yutalaqa bil qabul. Bahkan wajib diterima hadis tersebut. Wal hadis mutawatirun. Dan hadisnya mutawatir. Banyak periwayatannya. Nanti akan disampaikan ada 28 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Dan semuanya dengan redaksi yanzilu rabbuna. Nggak ada satupun yanzilu malaku rabbina. Turun malaikat, tidak ada. Yang turun Rabb Allah Azza wa Jalla. Nasu ala dhalik ghair wahid min al-a'imma minhum Syekhul Islam fi syarh hadisin nuzul. Banyak para ulama yang menyebutkan hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia itu hadis yang mutawatir. Di antara yang mengatakan demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Syarh Hadisin Nuzul, wa Ibnu Qayyim fi Sha'iqil Mursalah, demikian pula Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu was Suyuti fil Azhar an Mutanasirah, wal Al-Kattani wa qad dzakara Ibnu Qayyim fi Shawa'iq anna thamaniyatan wa ishina sahabiyan rawaw wa dzakarahum. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah menyebutkan tadi ada 28 sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis ini dan hadisnya sahih mutawatir. Ala khaba, ala adatul istiftah wa tanbih. Ala di sini maksudnya adatul istiftah untuk pembukaan. Ai khasiran ladina kadzabu haula ruwat al-asbat alladina naqalun nuzul anin Nabi sallallahu. Maka sungguh binasa, rugi, celaka orang-orang yang mendustakan para perawi-perawi hadis-hadis tersebut yang menukilkan, meriwayatkan tentang Allah turun ke langit dunia. Itulah ahlul bidah. Ya, kalau ayat mereka tidak bisa mengatakan itu dhaif, ya. Mereka takwil-takwilkan. Hadis mereka apa? Bisa tolak. Dengan alasan diantaranya hadisnya ahad, ya, atau yang semisal dengannya. Wa haula'il ladzina kadzdzabu sahaba fi hadhil umur qabilu anhum ahaditsal ahkam. Falima hadza tafriq. Mereka yang mendustakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang turunnya Allah ke langit dunia, mereka menerima dari para perawi-perawi tersebut hadis tentang masalah hukum syariat. Ya, ini salah satu bid'ah ahli al-bid'ah dari ahli kalam, aqlaniyin, al-mu'tazilah. Mereka mengatakan kalau hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah akidah, namun bisa diterima dalam masalah hukum syariat. Ini pembedaan yang tidak berdasar sama sekali. Qala Abbad ibn al-Awwam, qadima alaina syarik, fasa'altuhu anil hadis. Innallaha yanzil lailatan nisfi min Sya'ban. Berkata Al-Abbad bin Awam, telah datang kepada kami seorang ulama yang bernama Syarik. Lalu aku bertanya kepadanya tentang hadis turunnya Allah pada pertengahan Sya'ban. Cuma di footnote dikatakan di sini isnaduhu dhaif. Sanadnya lemah tentang turunnya di pertengahan Sya'ban. Qulna inna qauman yunkiruna hadil ahadits. Kami mengatakan sekelompok orang mengingkari hadis-hadis tentang turunnya Allah. Qala fama yaqulun. Apa yang mereka katakan? Qulna yat'anuna fiha. Mereka mencela hadis-hadis tersebut. Faqal innal ladzina ja'u bihadil ahadits humul ladzina ja'u bil Qur'an wa bis salati wa bil haji wa bis saum. Sesungguhnya orang-orang yang membawakan hadis-hadis tentang turunnya Allah, mereka juga yang membawa kepada kita Al-Quran, membawa hadis tentang sholat, haji, puasa,
Fama yu'rafullah illa bihadil ahadith. Tidaklah Allah dikenal kecuali lewat hadis-hadis tadi. Hadis tentang sifat Allah, hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia. Wa hadzal dhalal mabniun 'alal qaidah allati qa'adaha al-Mu'tazilah anna khabar al-ahad la yuqbalu fil aqidah. Kesesatan ini sumbernya dari kaidah mereka yang dikarang oleh kelompok al-Mu'tazilah, yaitu tadi kabar ahad, hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Sekali lagi, kalau kita mau tahu mana ahlul ahwa, ahlul bidah dengan ahlus sunnah dalam bab ini. Kalau ada yang mengatakan hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah akidah, itulah mubtadi, itulah kelompok ahlul bid'ah ataupun pengikut al-Mu'tazilah. Tidak ada salaf yang menolak hadis ahad dalam masalah al-aqidah. Bahkan kalau kita baca misalnya dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis, di awal kitab beliau menjelaskan manhaj Ahlus Sunnah, yang penting hadisnya itu sahih, mereka terima. Di antaranya kata beliau di sini dalam muqaddimah kitab, wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatil lati nataqa biha wahyu wa tanziluhu aw syahida lahu bi Rasulullah ala ma waradatil akhbarus sihah bihi wa naqalatul udul siqat anhu. Yang penting datangnya dari hadis yang sahih, dinukil oleh para perawi-perawi yang terpercaya. Beliau ataupun para ulama tidak mensyaratkan harus mutawatir. Namun kalau hadisnya mutawatir, ini semakin mengokohkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa man yata'amal yajid anna dhabit inda haula huwa anna kulla haditsin khalafa madhabahum raddu bi hujjah anna khabaru ahad wa in kana mutawatiran. Barang siapa yang memperhatikan keadaan mereka al-ahwa al-bidah, maka dia akan mendapati bahwasanya yang menjadi sumber mengapa mereka kok tidak mau menerima hadis tadi, mereka punya kaidah setiap hadis yang menyelisih mazhab mereka, mazhab yang batil, yang bid'ah tersebut, maka mereka menolaknya, membantahnya. Bahkan hadis tentang Aina Allah, di mana Allah, mereka pun tidak segan-segan untuk mendhaifkannya, padahal hadisnya dalam Sahih Muslim. Dan kata Imam As-Sabuni dalam kitab ini, Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadis budak perempuan tersebut dalam kitabnya Al-Um, karena beliau meyakini Allah fis sama. Namun inilah sekali lagi ahlul bid'ah, ahlul ahwa, namanya saja ahlul ahwa, mengekor kepada hawa nafsu mereka, bukan kepada dalil. Kalau ada dalil yang menyelisihi ajaran hawa nafsu mereka, maka akan ditolak dengan berbagai macam alasan mereka. Wa in kana mutawatiran, bahkan mereka akan mengatakan hadis ini ahad, padahal menurut ulama al-hadis mutawatir. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Nah, wa kullu haditsin wafaqa hawahum qabilu. Namun setiap hadis yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka terima. Walau kana makdzuban, meskipun hadisnya itu dusta. Sebagaimana sebagian mereka, bahkan tokoh mereka sendiri memperingatkan kepada mereka, jangan suka menyebarkan hadis-hadis yang palsu tentang peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap mereka sebarkan itu. Karena apa? Sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang sahih mereka dhaifkan karena nggak cocok dengan hawa nafsu mereka. Yang palsu, yang dusta, mereka tetap pakai, meskipun sekali lagi itu tidak sahih sama sekali. Ukurannya ittiba'ul hawa. Na'udzubillahi min dzalik.
Walida i'tamadu alal hadisil makdzub. Di antaranya mereka bersandar kepada hadis yang dusta. Awalu ma khalaqallahul akal. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal. Mereka juga membawakan hadis. Ya, ad-din huwal akal. Agama adalah akal. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan akal. Cuma itulah alul ahwa alul bid'ah yang cocok mereka pakai meskipun hadisnya tidak sahih. Yang sahih kalau nggak cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. An-Nazim rahimahullah lam yadhkur al-ulu wal istiwa. Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau ini tidak menyebutkan pembahasan sifat ketinggian Allah di atas langit atau sifat istiwa Allah di atas arsy. Ya, beliau hanya menyebutkan sifat tangan dan sifat an-nuzul dalam kitab atau mandhumah al-Ha'iyah ini. Apa sebabnya? Kata beliau, lakin fi dimnil abiyat allati dzakaraha isyarah ila dzalik faktafa bihi. Ya, Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah, karena kumpulan bait ini singkat, beliau hanya menyebut perwakilannya saja. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan dari pembahasan sifat tangan bagi Allah. Beliau menetapkan sifat tangan bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Itu sebagai isyarat. Beliau menetapkan semua sifat-sifat dzatiyah Allah yang lain. Sifat wajah dan seterusnya. Demikian pula di sini sifat nuzul. Yang merupakan sifat fi'liyah bagi Allah. Sifat yang sesuai dengan kehendak Allah. Atau sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Seperti dalam hadis ini Allah tersifati dengan sifat turun sepertiga malam terakhir. Ini sebagai apa? Perwakilan sifat al-fi'liyah bagi Allah. Jadi beliau Imam Abdullah bin Abi Dawud menyebutkan dua sifat dalam kitab ini. Yang pertama sifat kedua tangan, ini sifat dzatiyah, dan ini sekaligus mengisyaratkan beliau juga menetapkan sifat-sifat dzatiyah Allah yang lain. Kemudian disebutkan sifat nuzul. Ini salah satu contoh sifat fi'liyah bagi Allah. Dan ini sebagai isyarat, beliau juga menetapkan semua sifat-sifat fi'liyah bagi Allah yang lain. Demikian pula, kalau mau direnungkan kembali, dalam bait tadi, ucapan beliau, dalam bait yang ke-14, ada kata-kata, ya, rawa dzalika qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu. Atau sebelumnya ada kata-kata ya ta'ala, Allah Maha Tinggi, itu juga menunjukkan ketinggian Allah di atas makhluk-makhluknya. Ini di bait-bait sebelumnya. Intinya li'anna fi isbati nuzul isbatanil ulu. Kemudian juga dalam penyebutan Allah turun, ini menunjukkan Allah punya sifat al-ulu, ketinggian di atas langit. Ya. Walihadza awradal Imam Mudzabi rahimahullah hadil manduma bi kamiliha fi kitabi al-ulu fi siyaqi ma naqalahu anil a'imma min nuqulin fi takrir uluwillah ala khalqihi. Sebagaimana Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan manduma ini dalam kitab beliau yang spesialis masalah ketinggian Allah, ya, untuk menetapkan ketinggian Allah di atas makhluknya. Demikian pula Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid, setelah menyebutkan hadis tentang turunnya Allah, beliau sambung pembahasannya dengan Allah fis sama, Allah di atas langit. Wa sabaqa an marra qaulun Nazim rahimahullah ta'ala al-musabbahu, dan sudah dilewati ucapan Imam Abdullah bin Abi Dawud, Allah ta'ala, ta'ala itu ada fihi isbatul ululillahi ta'ala, tentang ketinggian Allah. Dalam kata-kata ta'ala, Allah yang maha tinggi, tinggi zatnya, qadran wa qahran.
tinggi kedudukannya, kekuasaan dan zatnya Allah. Wa sayati aidan qauluhu wa dzul arsy yasfahu wa fi isbatul arsyil azim alladzi istawa alaihi ar-rabbu azza wa jalla. Dan juga Imam Abdullah bin Abi Dawud akan menyebutkan kata-kata Allah dzul arsy, yang memiliki al-arsy. Ini sekali lagi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang sifat turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam terakhir, sebagaimana kata Imam As-Sabuni tadi, Ahlussunnah, Ashabul Hadits menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, terutama tentang sifat turunnya Allah ke langit dunia sesuai dengan kebesarannya, tidak diserupakan dengan sifat makhluk atau turunnya makhluk, tidak dibayang-bayangkan, demikian pula tidak ditakwilkan. Nah, insya Allah kita akan langsung melanjutkan bait yang berikutnya tentang akidah Ahlussunnah fi sahabah. Akidah Ahlussunnah yang berkaitan dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saya berada, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahumullah ta'ala berkata, wa kul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu qidaman thumma Utsmanu al-arjahu. Dan katakanlah, sesungguhnya manusia yang terbaik, yang termulia setelah Nabi Muhammad SAW adalah wazirah, ya, orang yang terdekat dengan Nabi SAW, yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma, summa Utsmanu, kemudian baru Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan al-arjahu, yang paling dirojehkan. Kemudian bait yang berikutnya, warabi'uhum khairul bariyati ba'dahum, kemudian manusia yang terbaik setelah ketiga sahabat tadi, Ali haliful khairi bil khairi munjihu, yaitu Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, yang selalu di dalam kebaikan. Insyaallah akan kita baca lagi bait-bait selanjutnya. Namun terlebih dulu kita akan baca syarah penjelasan dari Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Kata Syekh Abdul Razak hafidhallahu ta'ala, hadza mukhtasarun li mu'taqadi ahlussunnati fi sahabah. Bait syair dari 15 sampai 20 ini berkaitan dengan sahabat Nabi. Ini ringkasan akidah Ahlussunnah tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita baca lagi syarah Syekh Abdul Razak, perlu kita sampaikan apa definisi sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi adalah man laqiyan Nabi SAW wa amana bihi wa mata ala dzalik. Sahabat Nabi adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, meskipun sesaat saja. Ya, sebagaimana kata Imam Ahmad dalam kitab Ushul Sunnah, man sahibahu walau sanatan au syahran au yauman au sa'atan fahuwa min ashabin Nabi SAW. Yang menemani Nabi SAW setahun atau sebulan atau sehari atau sesaat saja, namun dia beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan, itulah sahabat Nabi. Ya, tidak benar kalau ada yang mendefinisikan sahabat Nabi harus setahun 2 tahun bermajelis bersahabat dengan Nabi, atau harus pernah ikut perang sekali atau 2 kali. Itu definisi yang batil, yang tidak benar sama sekali. Wa ma iktida'il mandhumah al-ikhtisar illa anna nazim qad ata minhu bisya'il katsir wa bada'u bi dzikri tafadul bainahum radhiyallahu anhum ajma'in. Kitab
Al-Manzumah Al-Haiyah ini tentunya adalah ringkasan. Ya, namun alhamdulillah penulis Imam Abdullah bin Abi Dawud, beliau ya dalam bait-bait yang sangat singkat itu mencakup banyak pembahasan yang sangat berharga. Di antaranya tentang at-tafadul, ya, perbedaan keutamaan di antara para sahabat Nabi SAW. Kita wajib meyakini para sahabat semuanya adalah manusia-manusia pilihan Allah, manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Rasul bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dari yang terbaik ada yang paling baik. Ya, ada apa? Tingkatan di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para rasul. Kita yakini manusia terbaik secara mutlak para nabi, para rasul. Namun di antara para rasul ada yang paling mulia di antara mereka, sebagaimana firman Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin. Itulah para rasul-rasul yang sebagian mereka kami utamakan di atas sebagian yang lain. Ya, sekali lagi, para sahabat manusia-manusia yang termulia, namun dari yang termulia ada yang paling mulia. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahimakumullah, kata-kata kul, wa kul inna khairan nasi ba'da Muhammadin. Kata-kata kul ayya sahibas sunnah. Setiap kata kul dalam ucapan Abdullah bin Abi Dawud maksudnya ya sahibat sunnah. Katakan wahai pengikut sunnah, wa ya man yuridu linafsil mu'taqadah sahih. Wahai orang-orang yang menginginkan akidah yang sahih, mu'taqad ahli sunnah, yaitu akidahnya ahli sunnah wa ta'ifal mansura wal firqatin najiyah. Kul wa anta munsharihus sadr ghairu syakin wala murtad. Katakan dengan lapang dada, dengan penuh keyakinan, tidak boleh ada keraguan. Inna khairan nasi ba'da Muhammadin, bahwasanya manusia terbaik setelah Nabi Muhammad, ay afdalun nas wa askahum ba'da Muhammad sallallahu wa nadim huna yuqarrir man hum afdalu ummati Muhammad sallallahu. Dan Imam Abdullah bin Abi Dawud mengikrarkan dalam bait-bait syair ini, siapa manusia terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu. Fayaqul inna khairan nasi ba'da Muhammadin sallallahu wazirahu qidaman. Yaitu dua wazir. Kalau wazir kalau sekarang bahasanya itu menteri. Atau orang dekat Nabi sallallahu. Wahuma Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Dan sepakat Ahlussunnah mengatakan yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu adalah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Wal wazir fil lughati huwal awin lil malik waladhi yahmil anhu athqalahu wa yushiru alaihi wa yu'inuhu. Al wazir secara bahasa itu artinya yang membantu sang raja, yang meringankan beban sang raja dan memberikan masukan-masukan kepada sang raja. Itulah Abu Bakar wa Umar, dua manusia yang sangat dicintai oleh Rasulullah alaihi wasallam. Wasafa Nadim Abu Bakar wa Umar bi annahuma wazirani lahu. Penulis Abdullah bin Imam Abi Dawud mensifati Abu Bakar wa Umar dengan wazira karena kedekatan mereka bertiga, sampai-sampai dikatakan zahaba Rasul wa Abu Bakar wa Umar, kharaja Rasul wa Abu Bakar wa Umar. Rasul pergi bersama Abu Bakar wa Umar, Rasul keluar bersama Abu Bakar wa Umar, sampai mereka pun terakhir dikubur bertiga di satu pemakaman. Ini karena sekali lagi kedekatan mereka yang sangat luar biasa. Makanya sungguh batil bahkan sesat kufur Syiah Rafidah yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar, bahkan mengatakannya keluar dari Islam, bahkan mengatakannya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Ini sebetulnya bentuk pelecehan juga kepada Rasulullah SAW. Bagaimana manusia yang terdekat dengan Rasulullah SAW dikatakan kafir, murtad, dikatakan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah sekali lagi, Syiah Rafidah, musuh para sahabat Nabi SAW dan juga musuh Rasulullah SAW. Kata-kata kidaman, ismu zaman minal kidam. Aihuma wazirani lahu mundu bidayati dakwah. Lianna nusratahum lin Nabi SAW kanat qadimatan. Kata-kata wazirahu kidaman, mereka berdua adalah dua manusia terdekat dengan Nabi. Ini karena sejak dulu kala mereka sudah dekat dengan Nabi SAW, yaitu ketika awal dakwah al-Islam, dakwah tauhid. Wa qad jaa fi haditsin yurfa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Tirmidzi wal Hakim. Ada sebuah hadis, cuma hadis ini tidak sahih, yaitu ada ungkapan ma min nabiyyin illa kana lahu waziran min alil ardi wa waziran min alis sama. Tidaklah seorang nabi kecuali memiliki dua wazir, menteri atau yang membantu beliau dari penduduk bumi dan dua pembantu dari penduduk langit. Wa wazira as-sama huma Jibril wa Mikal. Adapun yang membantu Nabi dari langit, yaitu diantaranya malaikat Jibril dan Mikail. Wa waziral ardi Abu Bakar wa Umar. Sedangkan yang menolong Nabi di atas muka bumi ini Abu Bakar wa Umar. Cuma sekali lagi hadisnya tidak sahih kata Syekh Abdul Razak. Walakinnal hadis dhaif. Namun hadisnya ini tidak sahih. Walahu tariqan akharani dhaifan. Dan juga punya dua jalan yang lain, namun dua-duanya tidak sahih. Lakin sabata fi fadlima wa khairatihima ahadits. Namun berkaitan dengan keutamaan Abu Bakar wa Umar, ini hadisnya banyak yang sahih. Di antaranya rawal Bukhari wa Muslimun min hadisi Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu annahu sa'ala Nabiya sallallahu faqal ayun nasi ahabbu ilaik. Kata Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi, ayun nasi ahabbu ilaik, siapa manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Rasul menjawab Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu minar rijal, dari kalangan laki-laki. Qala abuha, ayahnya Aisyah yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fakultu summaman, kemudian siapa yang paling kau cintai setelah Abu Bakar As-Siddiq? Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini dua manusia yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka sekali lagi sungguh sesat, bahkan kafir Syiah Rafidah yang mengkafirkan Abu Bakar wa Umar, sedangkan mereka berdua orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa marwiyun min an ghairi wahid min sahabah minhum Ali bin Abi Thalib. Bahkan hadis ini juga atau sebelumnya walaysa afdal hadil ummah fahasab bal humma afdalun nas ba'dan nabiyyin wal mursalin. Bahkan Abu Bakar wa Umar bukan hanya yang paling mulia di antara umat Islam, bahkan di antara semua umat-umat para nabi. Ya, kalau kita mau katakan manusia paling mulia para nabi, para rasul. Namun yang paling mulia setelah para nabi, para rasul Abu Bakar wa Umar. Dalilnya sabda Rasul, Abu Bakar wa Umaru sayyida kuhuli ahlul jannah minal awalin wal akhirin ilan nabiyyin wal mursalin. Kata Rasul, Abu Bakar wa Umar adalah tuannya orang-orang yang istilahnya tua dari penduduk surga, dari yang pertama sampai yang terakhir, kecuali para nabi, para rasul. Sayyidah kuhuli al-jannah, manusia yang paling mulia setelah para nabi, para rasul, Abu Bakar wa Umar. Wa huwa marwiyun an ghairi wahidin sahabah. Dan hadis ini tentang keutamaan Abu Bakar wa Umar
diriwayatkan oleh banyak para sahabat, di antaranya oleh Ali bin Abi Thalib. Ini disebutkan wallahu alam untuk membantah Syiah Rafidhah. Ali bin Abi Thalib yang kalian agung-agungkan, beliau mengakui keutamaan Abu Bakar wa Umar. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan wa sabata fi Sahih Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kunna zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dil bi Abi Bakar ahadan. Di zaman Nabi SAW kami tidak mengutamakan seorang pun di atas Abu Bakar As-Siddiq. Summa Umar, summa Utsman, kemudian baru Umar, kemudian baru Utsman. Summa natruk ashab Rasulullah la nufadilu bainahum. Warwal Bukhari an Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ini yang juga membantah kelompok Syiah Rafidhah dari golongan yang mereka agung-agungkan. Mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib, mengagungkan putra-putra beliau. Ini ucapan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Pernah Muhammad bin Al-Hanafiyah, putranya Ali bin Abi Thalib, bertanya kepada ayahnya, yakni Ali bin Abi Thalib, ayun nasi khairun ba'da Rasulullah SAW. Wahai ayahku, siapa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW? Faqala Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib menjawab, Abu Bakar. Qultu summa man? Kemudian siapa setelah Abu Bakar? Qala Umar, kata Ali, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sekali lagi, sungguh dusta propaganda Syiah Rafidhah yang katanya cinta Ahlul-Bait, padahal akidah mereka berbeda dengan Ahlul-Bait seperti Ali, Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan yang seterusnya. Faqala Abu Bakar, summa qala man? Qala Umar, qala wa khasyitu an yaqula Utsman. Kemudian aku khawatir Rasul mengatakan atau ayahku mengatakan Utsman. Qultu summa anta, apakah engkau wahai ayahku? Qala ma ana illa wahidun minal muslimin. Tidaklah aku kecuali salah satu dari kaum muslimin. Ini tawaduknya Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib. Maka sekali lagi, sungguh dusta propaganda Syiah Rafidhah yang mengaku-ngaku cinta Al-Bait, mencintai Ali bin Abi Thalib, padahal sekali lagi Ali bin Abi Thalib membantah akidah mereka yang mencaci maki, bahkan mengkafirkan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Baja anhu annahu qala la yufaddiluni ahadun ala Abi Bakar wa Umar illa jalatu jadal muhaddal muhtari. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tidaklah seorang pun yang mengutamakan diriku di atas Abu Bakar wa Umar kecuali aku akan mencambuk dirinya dengan cambukan orang-orang yang berdusta. Artinya hukuman bagi orang yang berdusta dicambuk. Ini selayaknya Syiah Rafidhah layak dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, karena mereka lebih mengutamakan Ali dibandingkan Abu Bakar wa Umar. Wa dzalika li anna iftara al-kadhib indama qaddama 'aliyan 'alal wazirain. Karena orang itu telah berdusta ketika mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar. Wa nususul waridah fi tafdili Abi Bakar wa Umar katsiratun. Muslimin. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebut tentang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, lewat firman-Nya ketika Rasul hijrah ke kota Al-Madinah. Kemudian Rasul hampir tertangkap oleh orang-orang musyrikin. Maka Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir. Kemudian Rasul mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Ini sepakat al-tafsir mengatakan ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar As-Siddiq yang
disenangkan oleh Rasulullah SAW. Awradaha alul ilmi fil kutub alati ta'tani bimanaqibis sahaba wa tafdil Abu Bakar wa Umar ala sahaba kullihim mahalu ittifaq baina alil ilmi. Adapun tentang keutamaan Abu Bakar wa Umar bisa dilihat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Di dalam Sahih Bukhari, Muslim ada keutamaan para sahabat Nabi SAW. Ya, demikian pula Abu Bakar wa Umar adalah manusia terbaik di antara semua para sahabat. Itu adalah kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah. Wa qad dzakara al-Qadhi Abu Ya'la 'anil Imam Ahmad annahu qala man faddala Aliyan ala Abi Bakar wa Umar aw qaddamahu 'alaihima fi fadilah wal imama duna nasab fa huwa rafidin mubtadi' fasiqun. Ya, kata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang lebih mengutamakan Ali di atas Abu Bakar wa Umar, tentang keutamaan, tentang kekhalifahan, bukan masalah nasab, maka dia adalah Rafidhi, pengikut Syiah Rafidah, mubtadi, alil bid'ah, fasikun, dan dia orang yang fasik. Summa Utsman, kemudian baru Utsman bin Affan. Summa ya'ti ba'da hadin wazirain Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Zunnurain wa thalitsul khulafa rasyidin, sahibul manaqib al-katsir wal fadail al-adidah. Sekali lagi, sahabat yang terbaik Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini tiga yang terbaik. Baru keempatnya Ali bin Abi Thalib al-arjah. Af'alu tafdil ay al-arjah fil mizan fa Utsman radhiyallahu anhu huwa thalithun fil fadl al-arjah. Ini sedikit tambahan. Kata-kata al-arjah yang paling roje maksudnya di awal-awal zaman salaf dulu ada perbedaan pendapat. Apakah Ali bin Abi Thalib ataukah Utsman bin Affan yang lebih mulia setelah Abu Bakar wa Umar? Ya, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib yang lebih mulia dibandingkan Utsman dalam sisi keutamaan kepribadian mereka, bukan masalah kekhalifahan. Ya, sekali lagi ada yang mengutamakan Ali, namun ar-rajih adalah Utsman bin Affan, sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Umar tadi. Kata Abdullah bin Umar, kami di zaman Nabi mengutamakan yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian baru Utsman, dan itu sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka. Wa ka'ana nazim yushir ila khilafin waqa'a baina salaf. Kata-kata al-arjah tadi mengisyaratkan bahwasanya ada khilaf terjadi di antara para salaf. Wa aqwaluhum fi dzalik salasatun dzakaraha Syekhul Islam minhum man qaddama Utsman wa huwa aqwalul aktsarin. Syekhul Islam menyebutkan ada tiga pendapat ulama salaf di waktu itu. Ada yang mengatakan Utsman yang lebih utama, dan ini kebanyakan pendapat para imam-imam as-salaf. Wa minhum man qaddama Ali, namun ada yang mengutamakan Ali tentang keutamaan pribadi mereka. Wa minhum man tawaqqaf, dan yang ketiga diam, tidak berpendapat sama sekali. Walladzi istaqarra ali amr ahli sunnah anna tartibahum fil fadl huwa ka tartibihim fil khilafah. Namun urutan mereka dalam keutamaan sama dengan urutan mereka dalam kekhalifahan. Yang paling mulia Abu Bakar, kemudian baru Umar, kemudian baru Utsman, kemudian baru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui telepon di nomor 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, telah disebutkan dalam sebuah hadis
bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam, sedangkan malam hari silih berganti mengelilingi bumi. Apakah dengan demikian Allah Subhanahu wa taala selalu berada di langit? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Seperti ini kecuali muncul dari adanya al-qiyas, qiyasul khaliq bil makhluk. Mengkiaskan al-khaliq dengan apa? Al-makhluk. Ahlus sunnah sejak dahulu kala mencukupkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Selesai masalah. Ya, tidak perlu dibahas ke sana kemari. Ya, seperti misalnya ada juga mengatakan kalau Allah turun, apakah nanti arsy-nya kosong? Ya, sekali lagi cukup. Ya, apa yang ditetapkan oleh Rasul kita katakan, tidak perlu bagaimanapun, tidak perlu tambah-tambahi dengan kata-kata yang tidak pernah dikatakan oleh Rasul ataupun para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk penanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan tadi bahwa makna sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah orang yang pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW dikatakan sahabat? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, yang kita mau tegaskan lagi, man laqiyan Nabi SAW, yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW, yaitu ketika Nabi masih hidup. Ya, bukan dalam keadaan bermimpi. Meskipun kita yakini Rasul telah bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat diriku dalam mimpi, maka dia sungguh telah melihat diriku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bih. Karena setan tidak mungkin bisa menyerupai diriku. Namun permasalahannya, apakah yang dia lihat itu sesuai dengan sosok Rasulullah SAW yang telah digambarkan oleh para sahabat dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kalau misalnya ada yang mengaku ketemu dengan Rasul, tapi kalau ditanya apakah yang engkau lihat itu berjenggot, dia mengatakan tidak. Ini bukan Nabi SAW, karena para sahabat mengatakan Nabi itu berjenggot dan seterusnya. Kemudian juga kalau mimpi pun seandainya betul ketemu Rasul, nggak mungkin Rasul mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan kepada para sahabat beliau. Dan dusta kalau ada orang yang mengaku melihat Rasul dalam keadaan yaqdhah, ya, dalam keadaan langsung tanpa mimpi. Rasul di alam barzakh, para sahabat, ya, manusia yang paling cinta, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasul meninggal dunia, tidak ada satupun yang melihat Rasul langsung dalam keadaan yaqdhah. Atau ketika ada peringatan, kemudian pura-pura matanya melihat, seolah-olah melihat ketemu dengan Rasulullah SAW. Ini semuanya halusinasi, khayalnya mereka saja. Ya, sekali lagi, yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup. Ya, bukan dalam keadaan bermimpi. Nah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Salman di Tangerang. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kiat agar sholat malam yang kita lakukan menjadikan kita semakin bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukran wa barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Baik, yang pertama dengan terus mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Yang kedua dengan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan ketika kita melaksanakan salat tersebut, kita harus selalu ada perasaan muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikala malam hari tersebut, dikala manusia sedang keadaan tidur pulas,
maka seorang hamba senantiasa mengintrospeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu juga banyak-banyak memohon kepada Allah, terutama memohon keistiqomahan, memohon kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Wallahu taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita pada Sabtu siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita persilakan kepada Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullah Ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup pada pertemuan kita pada hari ini. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Baik, ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di masa berada rahimani wa rahmakumullah. Tidak ada yang perlu kita sampaikan di penutupan kajian yang pada kesempatan yang berbahagia ini, kecuali hanya sekadar menyampaikan ucapan yang indah dari seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadil ummati quluban wa a'maqahum ilman wa aqallahum takallufan." Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, jadikanlah para sahabat Rasul sebagai suri toladan. Kenapa? Karena mereka adalah manusia yang paling baik hatinya, yang paling mendalam ilmu agamanya, yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Aqwamahum hadiyan wa ahsanahum halan. Mereka adalah manusia yang paling lurus jalannya, petunjuknya, dan yang paling baik keadaannya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi wa iqamati dinihi. Mereka para sahabat adalah sekelompok orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum. Maka ketahuilah keutamaan jasa-jasa para sahabat. Ya, wattabi'uhum fi atharihim. Dan ikutilah jejak ajaran pemahaman para sahabat. Fa'innahum kanu alal hudal mustaqim. Karena mereka di atas jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik hidayah serta pertolongannya untuk kita ittiba kepada Rasul dan para sahabat Rasul, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat Rasul di surga kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparan dan juga penjelasannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi motivasi untuk kita selalu menuntut ilmu syar'i dan juga memperdalamnya. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.